Bab 311, Kontrol Mutlak. Memperhatikan sampai titik ini, Southwolf tahu bahwa kekalahan tidak bisa dihindari, meskipun dia enggan mengakuinya, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Saat ini, timnya memiliki kurang dari 30 pemain, dan praktis semuanya adalah penyihir dan penyembuh. Dia sendiri adalah satu-satunya kelas jarak dekat yang masih hidup. Dengan komposisi tim seperti itu, Darkstar sama sekali tidak memiliki peluang melawan tim inti Zero Wing, yang saat ini terdiri dari lebih dari 30 pemain. Serangan pedang tunggal Black Flame telah menunjukkan jauh melebihi imajinasi Southwolf. Tidak hanya Black Flame yang tak terbayangkan dengan cepat, pemahamannya tentang keterampilannya juga telah mencapai kesempurnaan. Seperti yang ditunjukkan oleh cakupan serangan tanpa belas kasihan yang sempurna dari kedua belas ranges. Prestasi semacam itu mengharuskan seseorang untuk memiliki kontrol yang sangat baik atas keterampilan itu sendiri dan sudut serangan juga. Southwolf bukan orang bodoh, dan dia juga bukan orang asing yang telah bermain game realitas virtual hanya selama 1 atau 2 tahun. Sebagai perwakilan Underworld, dia telah bertemu dan merekrut banyak ahli game sebelumnya. Dia juga berpartisipasi dalam banyak pertempuran tim, jadi pengalamannya di dunia game virtual cukup banyak. Secara alami, dia memahami strategi yang telah digunakan oleh Api Hitam sejak awal pertempuran. Black Flame membuat Guardian Knight, Shield Warriors, dan kelas armor plat lainnya maju untuk memikat anggota Darkstar untuk berkumpul di sekitar mereka. Klerik perempuan, Violet Cloud, sangat penting untuk strategi ini. Meskipun di permukaan kemampuan penyembuhannya hanya 2 kali lipat dari penyembuh bintang gelap, efektivitas yang dia tunjukkan selama pertempuran tim jauh melebihi 3 atau 4 tabib yang digabungkan. Violet Cloud sangat memahami situasi pertempuran. Tidak hanya dia bisa menjaga Kola tetap hidup dan sehat, dia juga bisa secara bersamaan menstabilkan beberapa HP pemain lain. Sepanjang pertempuran, ia tampil dengan lancar dan tenang. Dia jelas bukan eksistensi yang bisa dianggap enteng. Awalnya, Zero Wing sudah memiliki ahli yang kuat seperti Fire Dance, pemimpin tim dari tim inti Zero Wing, dan Blackie, pemain nomor 1 di daftar peringkat kota White River. Sekarang, Southwolf tiba-tiba menemukan bahwa Zero Wing tidak hanya memiliki Fire Dance dan Blackie, Kola dan Violet Cloud jelas merupakan ahli kelas 1 juga. Semua orang di tim inti Zero Wing juga semuanya ahli. Sementara itu, Api Hitam, yang tiba-tiba muncul, bahkan lebih mengerikan. Kekuatan yang dia perlihatkan jauh melampaui kekuatan dari semua yang disebutkan sebelumnya. Adegan yang disaksikan Southwolf seperti replay ahli peringkat Dewa Yefeng yang membunuh ratusan pemain Martial Union. Southwolf tidak tahu mengapa ada begitu banyak pakar yang berkumpul di persekutuan yang baru didirikan seperti Zero Wing. Bahkan persekutuan yang baru didirikan oleh perusahaan besar tidak dapat mencapai apa yang telah dikelola Zero Wing dalam waktu sesingkat itu. Southwolf benar-benar bertanya-tanya bagaimana Flame Hitam telah mencapai prestasi seperti itu. Meskipun Southwolf dikejutkan oleh kekuatan pribadi Black Flame dan oleh Blackie, yang memiliki keterampilan tingkat strategis yang dapat mempengaruhi seluruh medan perang. Api Hitam, kamu memang luar biasa. Namun, seluruh Silverleaf Forest sudah berada di bawah kendali Darkstar. Meskipun tim kamu yang terdiri dari 30 pemain atau lebih dapat dengan mudah mengalahkan tim elit dengan lebih dari 100 pemain. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan hal yang sama terhadap 3.000 pemain? Kamu hanya menunda waktu kematianmu.
South Wolf tertawa dingin ketika dia memandangi Si Feng. Penampilannya saat ini membuatnya seolah-olah dia tidak lagi peduli dengan banyak pemain elit yang telah mati. Ayo pergi. Ini akan menjadi waktu kematian mereka ketika Guild Leader Tyrant tiba. Karena timnya bukan tandingan Zero Wing, South Wolf secara alami tidak akan tetap berada di tempat ini dan menambah kerugiannya. Fakta bahwa ia telah menemukan api hitam, pemimpin Guild Zero Wing, di sini dengan mudah menebus para pemain elit yang ia hilangkan. Setelah semua, kematian Black Flame akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dan prestise Zero Wing di White River City. Datang dan pergi seperti yang kamu inginkan. Apakah kamu pikir hutan daun perak adalah rumahmu? Si Feng tersenyum dengan tenang, matanya mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Karena kamu sudah mengejar kami ke tempat ini, aku bersikeras kamu tinggal. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan aku di sini? South Wolf tertawa dengan jijik. Dia adalah seorang asasin, kelas yang membanggakan kemampuan bertahan hidup terbesar di alam liar. Jika dia menyembunyikan dirinya di hutan lebat, tidak ada yang bisa menemukannya. Kamu dapat mencoba. Jika ada di antara kalian yang berhasil melarikan diri hari ini, maka aku akan membiarkanmu pergi. Si Feng melambaikan tangan, dan semua 30 lebih anggota Zero Wing segera maju ke depan, memulai perburuan South Wolf mereka dan para pemain yang selamat dari Dark Star. Alasan mengapa South Wolf tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya adalah untuk meninggalkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Ini adalah kebiasaannya. Lagi pula, begitu dia memasuki status tempur, dia tidak bisa lagi menggunakan stealth. Pada saat itu, ia hanya akan ditinggalkan oleh Vanish untuk masuk ke mode stealth. Namun, Vanish adalah keterampilan yang menyelamatkan nyawa, jadi itu seharusnya hanya digunakan pada saat-saat paling penting. Melihat pemain musuh yang menuduhnya, South Wolf mengungkapkan ekspresi menghina. Saat dia akan menggunakan stealth dan menyembunyikan dirinya di hutan lebat. Apa yang terjadi? South Wolf tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan skill itu. Seperti seorang tahanan yang dirampas kebebasannya, South Wolf dengan panik memanggil skill barnya untuk mencari penyebab situasi ini. Bos South Wolf, kita tidak bisa menggunakan keterampilan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Elementalis of Dark Star bertanya, ketakutan. Awalnya, mereka berniat untuk melemparkan dinding es untuk menunda biaya Zero Wing. Namun, sekarang, tak satu pun dari mereka yang bisa menggunakan skill mereka, dan elementalis yang tidak bisa menggunakan skill itu seperti anak domba untuk disembelih. Selain mengorbankan hidup mereka untuk mendapatkan beberapa detik tambahan untuk sekutu mereka, mereka tidak berdaya. Lari dulu, bicara nanti. South Wolf juga bingung tentang situasi ini, dan dia curiga ada yang salah dengan sistem. Karena tidak ada dari mereka yang bisa menggunakan keterampilan, mereka hanya bisa mengandalkan kedua kaki mereka untuk melarikan diri. Sebagai seorang asasin, South Wolf memiliki kepercayaan diri yang besar pada kecepatannya sendiri. Namun, ketika dia berbalik untuk melarikan diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan gerakannya telah sangat berkurang. Semua orang dari Dark Star juga menghadapi situasi yang sama. Hanya apa yang terjadi? South Wolf mulai panik ketika para pemain Zero Wing berlari semakin dekat dengan mereka. Namun, dia hanya tidak berdaya dalam situasi ini. Pada saat berikutnya, South Wolf melihat sosok hitam berlari melewati Kola dan yang lainnya. Seperti angin kencang, sosok itu langsung menyusul para pemain yang melarikan diri dari Dark Star.
Orang ini tidak lain adalah Si Feng sendiri. Saat ini, agility Si Feng melebihi 240 poin, dan ada juga bonus yang diberikan oleh peralatan yang dipakainya. Dalam hal kecepatan gerakan, Si Feng pasti diperingkat di puncak Star Moon Kingdom. Si Feng menggunakan langkah diam dan muncul di belakang South Wolf seperti hantu. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melarikan diri." Sebelumnya, ketika Si Feng berbicara dengan South Wolf, dia diam-diam mengganti aura api di cincin 7 tokoh ke aura waktu. Sementara itu, Aura of Time mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serangan musuh dalam radius 100 yard sebesar 20%, dan meningkatkan cooldown skill mereka sebesar 20%. Ketika skill yang diaktifkan, Absolute Time, digunakan, itu bahkan akan mencegah musuh dalam jarak 50 kali 50 yard dari menggunakan skill atau alat apapun selama 20 detik. Setelah Si Feng menggunakan waktu absolut untuk menyelimuti seluruh area ini, semua orang dari Darkstar tidak bisa menggunakan skill atau alat apapun selama 20 detik. Anggota bertahan Darkstar saat ini sebagian besar terdiri dari penyihir dan penyembuh, sehingga pembatasan ini benar-benar membuat mereka benar-benar tak berdaya. Orang bisa mengatakan bahwa saat tim South Wolf melangkah ke wilayah hutan Silverleaf ini, hidup mereka beralih ke tangan Si Feng. Apa yang dia lakukan? Hati South Wolf dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat Si Feng muncul di belakangnya. Sebelum South Wolf bahkan dapat merenungkan masalah ini, Abyssal Blade Si Feng sudah meninggalkan sarungnya. Lampu perak yang tak terhitung jumlahnya menembus banyak titik vital pada tubuh South Wolf. South Wolf hanya memiliki pelindung kulit, jadi setiap serangan Si Feng berhasil menyebabkan lebih dari minus 500 kerusakan, sementara serangan kritis menghasilkan lebih dari minus 1000 kerusakan. Di sisi lain, potongan dada berperingkat misterius besi peringkat South Wolf itu seperti sepotong tahu. Tidak hanya itu mudah ditusuk oleh Abyssal Blade Si Feng, setiap serangan yang diterimanya sangat mengurangi daya tahan armor. Hanya 3 serangan yang hampir menguranginya menjadi memo. Serangan Si Feng sangat cepat, dan dia mengacungkan pedangnya 8 kali dalam satu seri. Pada saat South Wolf pulih dari keterkejutan, 2000 lebih HP-nya benar-benar hilang. Tiba-tiba, bidang penglihatan South Wolf berubah abu-abu, sementara tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Bahkan ketika dia meninggal, syok dan kebingungan masih memenuhi wajahnya. Karena South Wolf tidak berpartisipasi dalam pertempuran sejauh ini, namanya tetap putih selama ini. Setelah dia meninggal, hanya satu peralatan yang dijatuhkan oleh tubuhnya. Dia juga kehilangan hanya satu level. Namun, apakah serangan Si Feng sesederhana yang terlihat? Alasan mengapa Si Feng memilih untuk tidak menggunakan keterampilan apapun, dan sebaliknya hanya melakukan serangan normal, adalah untuk menghancurkan peralatan di tubuh South Wolf. Ketika South Wolf meninggal, hampir setengah dari peralatan di tubuhnya sudah berubah menjadi memo. Sekarang dia telah menjatuhkan peralatan lain, dia pasti menderita kerugian besar. Bab 312, Menyelam ke Bahaya Sendiri. Setelah South Wolf meninggal, anggota Darkstar seperti lalat tanpa kepala. Karena takut dan takut, mereka melarikan diri ke segala arah. Berserker Lonely Snow dari Zero Wing dengan cepat menutup celah antara dia dan Elementalis dari Darkstar hingga 20 yard sebelum menggunakan cas untuk langsung mengejar dan melumpuhkan Elementalis itu. Setelah itu, Lonely Snow menggunakan Thunderclap, Violent Strike, Suppression,
dan Whirlwind Slash secara berurutan, membuat pekerjaan cepat dari elementalis. Mengikuti dengan cermat, semua orang dari Zero Wing mengambil tindakan juga. Terhadap sekelompok penyihir dan penyembuh yang tidak bisa menggunakan keterampilan atau alat, selain fakta bahwa kelas-kelas ini adalah pelari yang sangat lambat. Anggota Zero Wing tidak membutuhkan waktu sama sekali untuk menghabisi anggota bintang gelap yang masih hidup. Ketika para pemain ini meninggal, mereka meninggalkan tumpukan senjata dan peralatan. Hahaha, pertempuran yang menyenangkan. Para bajingan dari Darkstar berpikir bahwa mereka sangat menakjubkan, tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Kola tertawa keras ketika dia melihat senjata dan peralatan yang tersebar di seluruh tanah. Rasa frustrasi yang dia kumpulkan karena terus melarikan diri benar-benar hilang sekarang. Fire Dance menganggukkan kepalanya setuju, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia kemudian berkata dengan tertawa kecil, pertempuran ini memang pereda stres yang baik. Tidak satu pun dari kita yang mati saat ini, sementara Darkstar kehilangan lebih dari 100 pemain. Setelah pertempuran ini, Darkstar harus mengatur kembali rencana mereka untuk mengejar kita. Petik 2. Jika mereka bisa berurusan dengan tim yang terdiri dari lebih dari 100 pemain elit dalam waktu sesingkat itu. Itu juga menandakan bahwa Darkstar akan dengan mudah mengirim anggotanya ke kematian mereka jika sebuah tim memiliki kurang dari 200 atau 300 pemain. Untuk mengurangi kerugiannya, Darkstar pasti akan mengkonsolidasikan timnya dan setidaknya 2 atau 3 kali lipat jumlah anggota setiap tim. Pada saat ini, Blackie dan yang lainnya tertawa tanpa menahan diri juga. Lagi pula, mereka mampu membunuh lebih dari 100 anggota elit Darkstar. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menjadi pukulan besar bagi Darkstar. Kumpulkan rampasannya. Darkstar akan segera tiba di sini, perintah si Feng. Perampasan yang mereka peroleh dari membunuh 100 elit anggota Darkstar sangat berlimpah. Mereka telah mengumpulkan hampir 1000 senjata dan peralatan, dan sebagian besar dari mereka bahkan pangkat misterius besi. Hasil panen yang mereka dapatkan dari pertempuran tunggal ini jauh melebihi hasil panen yang diperoleh Aquaros dari pertempuran yang melibatkan puluhan ribu pemain. Bahkan si Feng agak tergerak oleh panen ini. Bunuh dan rampas. Hanya dari pertempuran ini, mereka telah memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersenjatai tim elit yang terdiri dari 100 pemain. Inilah tepatnya alasan mengapa, di masa lalu, banyak persekutuan besar lebih memilih untuk membunuh dan menjarah tim inti persekutuan yang lebih kecil. Tidak hanya mereka dapat meningkatkan ketenaran dan prestise persekutuan mereka dengan melakukan itu, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Mereka bisa meningkatkan senjata dan peralatan mereka jauh lebih cepat dengan cara ini, dibandingkan dengan merampok dungeon dan membunuh bos. Namun, panen dari pertempuran ini masih tidak cukup untuk mengimbangi kerugian yang diderita Zero Wing. Lagi pula, senjata dan peralatan elit bintang gelap lebih rendah dari milik anggota elit Zero Wing, belum lagi anggota inti Zero Wing. Setiap anggota inti Zero Wing memiliki beberapa potong senjata dan peralatan peringkat rahasia perak, dan beberapa bahkan memiliki senjata dan peralatan peringkat emas hitam dan emas gelap. Pemimpin persekutuan, mengapa kamu tidak pergi? Fire Dance memandang dengan aneh pada si Feng yang telah melompat ke pohon besar. Kalian pergi dulu, aku akan menahan benteng.
Si Feng bukan seorang tuan yang akan duduk dengan nyaman di singgasananya sementara bawahannya bertarung. Karena dia sudah ada di sini, tentu saja, dia perlu mengambil sesuatu dari Dark Star. Tapi, ketua pemimpin, tempat ini terlalu berbahaya. Kamu juga bukan seorang asasin, Fire Dance berkata dengan cemas. Kalian sudah melakukan cukup. Biarkan pemimpin persekutuanmu yang menangani sisanya. Si Feng melambaikan tangan mereka, bergegas Fire Dance dan yang lainnya ke lokasi yang ditentukan. Setelah mendengar kata-kata si Feng, semua orang dari Zero Wing segera dipindahkan. Dalam God's Domain, pemimpin persekutuan yang berani menantang bahaya untuk sesama anggota persekutuan jelas sama langka dengan bulu burung Phoenix. Belum lagi, si Feng saat ini keberadaannya yang terkenal di domain dewa. Jika dia mati, reputasinya akan sangat terpengaruh. Kalau begitu, aku akan tetap di belakang juga, kata Blackie. Bagaimana mungkin aku ditinggalkan dari masalah yang begitu penting? Kola melangkah maju. Tiba-tiba, semua orang mulai menyuarakan niat untuk tetap tinggal. Kalian semua, berhenti ribut dan pergi denganku. Kamu semua hanya akan menjadi penghalang bagi ketua pemimpin jika kamu tetap tinggal. Fire Dance bisa merasakan niat membunuh dingin yang memancar dari si Feng pada saat ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap si Feng, berkata, "Ketua persekutuan, kamu harus berhati-hati." "Yakinlah, aku tahu batasku sendiri." Si Feng tertawa. Dia kemudian mengambil gulir stealth dasar dari tasnya. Gulir ini memungkinkan pemain untuk masuk ke mode stealth. Efek stealth scroll memiliki durasi 1 jam, dan selama pemain tidak melakukan serangan apapun selama periode waktu ini, gulir akan tetap berlaku. Tak lama setelah Fire Dance dan yang lainnya berangkat, Youlan datang bergegas ke tempat ini dengan tim besar yang terdiri lebih dari 300 pemain. Benar saja, mereka semua mati. Youlan menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat tanah penuh dengan mayat. Namun, dia tidak terkejut dengan hasil ini. Jelas, penyergapan sebelumnya dimaksudkan untuk memancing mereka masuk perangkap. Namun, South Wolf terlalu bersemangat untuk sukses yang menghasilkan penghapusan tim, seperti yang dia harapkan. Bangkit kembali, kata Youlan kepada tabib di timnya. Segera, 30 lebih tabib dalam tim mulai menggunakan keterampilan kebangkitan. Jika pemain meninggal di luar dungeon, ada 2 metode untuk mereka bangkit kembali. Metode pertama adalah menghidupkan kembali di pemakaman. Namun, pemain diharuskan menunggu setengah jam sebelum mereka bisa melakukannya. Metode lain adalah memiliki salah satu kelas tabib menggunakan keterampilan kebangkitan. Pemain dapat dihidupkan kembali segera menggunakan metode ini. Namun, setelah kebangkitan, pemain harus menunggu 10 menit lagi sebelum keterampilan kebangkitan dapat digunakan pada mereka lagi. Beberapa saat kemudian, semua 100 plus pemain elit telah dihidupkan kembali. Sementara itu, setelah dibangkitkan, South Wolf merasa beruntung atas fakta bahwa dia bukan nama merah. Dia hanya kehilangan 1 peralatan dan jatuh 1 tingkat setelah dia meninggal. Namun, ketika dia menemukan bahwa sebagian besar peralatan yang dia kenakan telah diubah menjadi barang bekas, dia hampir menjadi gila. South Wolf telah menggunakan level 15 Mysterious Iron Set Equipment, yang hanya bisa diperoleh dari dungeon tim level 15. Untuk mendapatkan set lengkap, South Wolf telah menghabiskan banyak waktu dan upaya. Namun, sekarang semuanya dihancurkan. Tidak seperti Field Bosses,
tim Dungeons akan di-reset hanya sekali setiap 3 hari, dan hanya ada sejumlah dungeon tim level 15 yang terbatas di dalam wilayah kota Sungai Putih. Mengumpulkan set lengkap telah mengambil Southwolf 2 siklus. Jika dia ingin mendapatkan set sekali lagi, dia harus menunggu 2 siklus lagi. Pada saat ini, Lone Tyrant tiba di tempat kejadian. Dia kemudian bertanya, "Southwolf, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kalian semua mati?" Petik 2. Southwolf adalah seseorang dari Underworld, jadi dia tidak terlalu peduli berapa banyak pemain dari Darkstar yang mati. Dia lebih peduli pada dirinya sendiri. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Lone Tyrant. Kekuatan Darkstar menentukan masa depannya sebagai pemimpin persekutuannya. Sekarang, lebih dari 100 elit dari persekutuannya telah mati tanpa alasan. Bagian terburuknya adalah para elit ini telah kehilangan sebagian besar, jika tidak semua, senjata dan peralatan mereka. Level yang mereka hilangkan bisa dipulihkan, tetapi itu tidak akan mudah untuk memulihkan peralatan. Kami terpikat dalam penyergapan yang tidak siap, dan kami semua terbunuh. Namun, aku menemukan sesuatu yang lebih penting. Aku tidak tahu bagaimana dia mengaturnya, tetapi Black Flame sekarang bersama tim inti dari Zero Wing. Dia juga telah menjadi nama merah pada saat ini. Jadi ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menghancurkan Zero Wing. Meskipun Black Flame sangat kuat, kita seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan mereka semua jika kita mengirim tim yang terdiri dari 300 hingga 400 pemain. Kita masih bisa mengejar jika kita mengejar mereka segera. Petik 2. Kata-kata Southwolf segera memungkinkan Lone Tyrant dan Youlan menyadari. Benar-benar orang yang menarik, gumam Youlan pelan. Minatnya terhadap pemain bernama Black Flame semakin bertambah. Sedangkan untuk Lone Tyrant, ekspresinya berubah muram setelah menerima informasi ini. Jelas, dengan Black Flame memimpin tim inti Zero Wing, kekuatan tempur mereka telah meningkat ke ketinggian yang menakutkan. Juga, dari deskripsi Southwolf tentang pertempuran sepihak yang terjadi sebelumnya, Lone Tyrant juga mengetahui bahwa Black Flame adalah ahli yang hebat. Black Flame tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia juga memiliki keterampilan tingkat strategis. Sebuah tim yang terdiri dari 100 pemain elit pasti tidak akan cukup untuk menghadapinya. Karenanya, mereka perlu menyusun kembali komposisi tim mereka. Setiap tim sekarang harus memiliki setidaknya 200 pemain. Kalau tidak, mereka hanya cukup sebagai umpan meriam. Api hitam, kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu di sini. Karena kamu datang mencari kematian kamu sendiri, bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Lone Tyrant mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia dalam hati mengejek Si Feng karena tindakan bodohnya. Untuk menyelamatkan tim inti Zero Wing, Si Feng telah benar-benar mengabaikan bahaya dan menerobos ke dalam domain Lone Tyrant. Si Feng pasti tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Bab 313, Membunuh Komandan. Kumpulkan semua orang segera dan mengelilingi daerah ini. Aku tidak percaya bahwa mereka dapat menumbuhkan sayap dan terbang. Lone Tyrant dengan tegas mengeluarkan perintahnya. Berita tentang kekalahan World Dominator sudah menyebar, dan sangat sedikit di White River City yang tidak tahu tentang pertempuran yang terjadi. Hasil ini telah sangat meningkatkan prestise Zero Wing. Jika Darkstar dapat menyingkirkan tidak hanya tim inti Zero Wing, tetapi juga guild leader Zero Wing, Black Flame, maka mereka dapat menghancurkan ketenaran yang telah diakumulasi oleh Zero Wing hingga saat ini.
Pada saat itu, Darkstar juga akan mengumpulkan ketenaran sendiri, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tentu saja, Lone Tyrant tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu berharga. Segera, semua orang dari Darkstar mulai bergerak. Sebelumnya, mereka telah mencoba untuk menutupi area yang terlalu besar dalam pencarian mereka. Sekarang si Feng dan tim inti Zero Wing telah mengekspos diri mereka. Lone Tyrant dengan cepat memusatkan perburuan mereka. Tanda hubung. Segera, semakin banyak anggota bintang gelap berkumpul di lokasi yang disebutkan di hutan lebat. Si Feng, yang tetap bersembunyi di pohon, tidak panik pada situasi ini. Sebagai gantinya, dia terus menunggu semua anggota Darkstar tiba. Datang-datang. Semakin banyak, semakin meriah. Si Feng dalam hati terkekeh ketika dia melihat bahwa jumlah pemain yang berkumpul sudah melebihi 1000. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, si Feng sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Jika dia tidak datang sepenuhnya siap, dia tidak akan membiarkan Fire Dance dan yang lainnya untuk melenyapkan tim elit South Wolf. Pemimpin persekutuan, anggota kita telah mengepung bagian hutan ini. Selama setiap anggota Zero Wing menunjukkan diri mereka sendiri, itu akan menjadi kematian mereka, lapor Ranger saat ia berjalan ke Lone Tyrant. Baik, mulailah mengecilkan pengepungan. Lone Tyrant tertawa puas. Dia kemudian melihat ke arah Mingsa, ketua tim penjaga dunia bawah, dan dengan hormat berkata, sebentar lagi. Kita harus mengandalkan Brother Mingsa dan orang-orangmu untuk merawat para ahli dari Zero Wing. Yakinlah, Tuan Muda Feng mengirim kami untuk berurusan dengan Fire Dance dan tim ahlinya. Meskipun sekarang ada api hitam tambahan ditambahkan ke persamaan, penjaga dunia bawah dapat menyelesaikan solusi ini semua sama. Kami tidak akan membiarkan siapapun dari mereka melarikan diri, Mingsa menjawab dan menganggukkan kepalanya. Untuk memadamkan tim inti Zero Wing, Feng Xuanyang secara khusus mengirim tim penjaga dunia bawah untuk membantu Darkstar. Feng Xuanyang sudah habis-habisan berburu ini. Setiap penjaga Underworld adalah seorang ahli yang Underworld telah menghabiskan bertahun-tahun mencari untuk merekrut. Underworld juga menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk memelihara para ahli ini lebih lanjut. Dibandingkan dengan Absolute Heaven, assassin tingkat atas yang dihadapi si Feng sebelumnya, penjaga dunia bawah ini lebih kuat, bukan lebih lemah. Sementara itu, Feng Xuanyang telah mengirim tim yang terdiri dari 20 penjaga tersebut. Orang bisa membayangkan kekuatan menakutkan yang dimiliki tim ini. Bahkan tim elit 100 orang dari Darkstar tidak cocok dengan tim ini. Juga, pemimpinnya, Mingsa, adalah seorang ahli di antara para ahli. Di dunia game virtual, ia peringkat di dekat bagian atas. Mengenai teknik pertarungan murni, dia berada di level yang sama dengan Dewi Salju, salju lembut. Namun, karena Gentle Snow memiliki sejumlah besar sumber daya, dalam hal peralatan, Mingsa jelas bukan tandingannya. Awalnya, Feng Xuanyang telah mengatur agar Mingsa pergi ke kota Sungai Putih untuk berurusan dengan Ye Feng. Namun, Ye Feng terlalu sulit dipahami seolah-olah dia benar-benar menghilang dari kota Sungai Putih. Oleh karena itu, Feng Xuanyang mengirim Mingsa untuk berhadapan dengan para pakar top Zero Wing, seperti Fire Dance dan Blackie. Sehubungan dengan kekuatan Mingsa, Lone Tyrant secara pribadi mengalami kekuatannya. Meskipun dia jelas di atas Mingsa dalam hal levels, dan peralatannya berkualitas lebih tinggi, dia masih menderita kekalahan di tangan Mingsa dalam pertukaran kurang dari 20. Di sisi lain,
dia hanya berhasil mengurangi HP Mingsa dengan 1/10. Sementara itu, setelah meluangkan waktu untuk fokus pada peningkatan, peralatan Mingsa sekarang dapat dibandingkan dengan Lone Tyrant. Sekarang, Mingsa sebagian besar diarahkan dengan beberapa potong peralatan set Secret Silver level 15 dan peralatan Fine Gold. Dia juga menggunakan pedang Great Gold Fine level 15, Bone Shatterer. Perlengkapannya tentu saja berada di peringkat paling atas kota Sungai Putih. Lone Tyrant memperkirakan bahwa, jika dia bertarung dengan Mingsa sekarang, dia akan melakukan paling banyak 10 pertukaran sebelum kekalahannya. Sekarang dia memiliki begitu banyak pemain di sekitar area ini dan tim ahli yang kuat seperti penjaga dunia bawah mendukungnya. Bahkan assassin tingkat atas seperti Fire Dance tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika Lone Tyrant merasa percaya diri dan akan menyatakan bahwa dia akan memusnahkan semua orang dari Zero Wing, sesosok tiba-tiba muncul di atas pohon terdekat. Seseorang di sana, Mingsa, yang memiliki indera akut, segera menemukan sosok itu. Saat Mingsa mengalihkan pandangannya ke penyusup, semua orang juga mengikuti garis pandangnya. Memang, di puncak pohon, mereka menemukan seseorang diam-diam memperhatikan mereka. Api hitam. Southwolf segera mengenali sosok itu, matanya menyala karena marah ketika dia mengungkapkan identitas orang ini. Di pengingat Southwolf, semua orang akhirnya menyadari identitas si Feng. Bagaimanapun, Black Flame selalu menjadi keberadaan yang misterius, dan sebagian besar pemain belum pernah benar-benar melihat Black Flame sebelumnya. Sekarang setelah penyusup ini mengungkapkan dirinya, semua orang dari Darkstar menemukan bahwa Black Flame hanyalah seorang pria paruh baya yang tampak biasa saja. Dia bahkan tidak memiliki jenis aura yang harus dimiliki ketua pemimpin. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia hanya manusia biasa. Jadi, itu adalah guild leader Black Flame. Aku tidak berharap kamu menunjukkan diri kamu di sini. Karena kamu telah menolak untuk berjalan di jalan menuju surga dan sebaliknya telah menerobos jalanmu ke neraka, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lone Tyrant tertawa dingin. Dia kemudian memerintahkan, semuanya, bunuh dia. Segera, lebih dari 1000 pemain dari Darkstar mengepung dan menyerang si Feng. Pengepungan mereka penuh sesak, dan bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewati mereka. Dihadapkan dengan lebih dari 1000 pemain menuduhnya, si Feng tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, matanya memancarkan sinar dingin ketika dia menatap Lone Tyrant, tersenyum tipis. Seolah-olah ribuan pemain plus ini tidak berarti apa-apa baginya. Sementara itu, sebagai penerima tatapan ini, hati Lone Tyrant secara tidak sengaja bergetar. Namun, Lone Tyrant dengan cepat menghilangkan perasaan ini karena dia tidak percaya si Feng bisa melakukan apapun padanya sementara begitu banyak pemain mengelilinginya. Namun, pada saat berikutnya, si Feng menghilang dari puncak pohon dan pandangan semua orang. Ini tidak bagus. Dia berusaha melarikan diri. Cepat, gunakan flare. Lone Tyrant buru-buru berteriak. Rangers dengan cepat menggunakan flare setelah menerima perintah Lone Tyrant, dengan terang menerangi area sekitarnya. Dalam rentang flare yang efektif, semua keterampilan tipe siluman akan kehilangan efeknya. Namun, bahkan setelah puluhan flare diluncurkan, sosok si Feng masih belum dapat ditemukan. Apa yang tidak diketahui para pemain Darkstar adalah bahwa, setelah si Feng mengaktifkan Ring of Nothingness, tugas pertamanya bukanlah melarikan diri, tetapi melompat ke depan dan menyerbu ke pohon terdekat dengan Lone Tyrant. Oleh karena itu,
Flare yang digunakan untuk menutup jalan pelariannya tidak memiliki tujuan apapun. Sial, dia berencana untuk membunuh jalannya. Gunakan flare dan bersinar di sekeliling pemimpin Guild Tyrant. Ketika Youlan mengingat senyum tipis di wajah Black Flame ketika dia menyematkan Lone Tyrant dengan tatapan tajam, dia secara naluriah merasa bahwa Si Feng bertujuan untuk membunuh komandan. Hanya dengan melakukan itu, Si Feng mungkin dapat menebus ketenaran dan prestise Zero Wing. Pada saat itu, bahkan jika Darkstar berhasil memusnahkan tim inti Zero Wing, itu tidak akan merusak reputasi Zero Wing jika Lone Tyrant, pemimpin kelompok Darkstar, meninggal di tangan Black Flame. Bagaimanapun, meskipun Zero Wing hanya memiliki puluhan pemain di pihak mereka, mereka masih akan berhasil membunuh pemimpin-pemimpin Darkstar sementara di bawah perlindungan lebih dari 1000 pemain. Pada saat itu, Darkstar akan menjadi penghinaan yang menderita. Kenapa kalian masih melamun? Bergerak! Youlan berteriak dengan marah ketika dia menyadari bahwa tidak ada Darkstar's Rangers yang bereaksi. Namun, Youlan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Alih-alih melihat ke arah pinggiran pengepungan, semua Rangers ini menatap ruang di atasnya. Segera, Youlan mengangkat kepalanya, menemukan sosok yang jatuh ke arahnya. Dan sosok ini tidak lain adalah Si Feng sendiri. Panik muncul di wajah Lone Tyrant. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng akan sangat bunuh diri untuk datang seumur hidupnya. Api hitam, jika kamu ingin mati maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sudut mulut Lone Tyrant sedikit terangkat. Dia kemudian mengambil perisai dan pedangnya, sepenuhnya siap untuk menjaga terhadap serangan Si Feng. Keberanian yang luar biasa. Mingsa, yang berdiri di samping Lone Tyrant, bertepi dengan semangat juang saat ini, matanya bersinar saat dia melihat Si Feng jatuh. Dia kemudian mengambil Bone Shatterer dari punggungnya dan berdiri di depan Lone Tyrant, bertindak seperti dinding yang sangat defensif. Mingsa diam-diam mengagumi kinerja Si Feng, dan dia sangat berharap dia yang bisa bertukar pukulan dengan pria ini. Namun, tanggung jawab datang pertama, jadi dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan Si Feng. Bahkan dengan Mingsa melindungi Lone Tyrant, Youlan masih merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, mengapa orang yang cerdas dan banyak akal seperti Black Flame melakukan tindakan sembrono seperti itu? Sebagai asuransi, Youlan dengan tergesa-gesa memerintahkan, Guardian Knight, gunakan Protection Blessing on Guild Leader Tyrant. Semua penyembuh fokus pada penyembuhan Guild Leader Tyrant juga. Jangan biarkan Black Flame berhasil. Bab 314, Ahli Sejati. Ketika Si Feng mendarat tanpa suara di tanah, dia hanya berjarak 20 yard dari Lone Tyrant. Di saat berikutnya, Sacred Hells menghiasi Lone Tyrant, satu demi satu. Lone Tyrant adalah salah satu dari 10 pemain teratas dalam daftar ranking kota White River. Dia adalah salah satu mat puncak di seluruh White River City juga. Meskipun dia hanya level 21 saat ini, dia memiliki lebih dari 3.700 HP, dan dia tidak jauh lebih lemah dari Kola. Dengan HP dan pertahanan yang tinggi, kelas kerusakan fisik seperti Assassins, Berserkers, Swordsmen, dan Rangers akan merasa sangat sulit untuk membunuh Lone Tyrant. Belum lagi, Lone Tyrant sekarang memiliki tim penyembuh besar yang membuatnya tetap hidup. Selain itu, ada juga ahli hebat, Mingsa, yang saat ini menjaganya. Karenanya, Youlan sangat bingung ketika dia menyaksikan tindakan bodoh Si Feng. Biarkan aku melihat kamu terbuat dari apa.
Mingsa tersenyum pada si Feng yang mendekat, dan pada saat yang sama, dia mengangkat penghancur tulang dan menebasnya ke musuhnya. The Bone Shatterer adalah pedang besar, namun, Mingsa memegangnya dengan gesit dan akurat. Dalam satu serangan, dia telah benar-benar menutup jalur kemajuan si Feng. Pada saat ini, pemain huru-hara sekitarnya Darkstar dibebankan pada si Feng, berniat untuk membuat daging cincang darinya. Sementara itu, para penyihir yang berdiri agak jauh juga mulai melemparkan mantra mereka. Selama Mingsa berhasil menunda si Feng selama beberapa detik lagi, si Feng akan menerima pemboman ratusan mantra. Bahkan ketua MT Zero Wing, Guardian Nightcrawler, akan kehilangan nyawanya jika dia menerima begitu banyak mantra, belum lagi pendekar pedang seperti si Feng. Namun, seolah-olah dia tidak melihat penyihir ini menyiapkan serangan mereka, si Feng terus menyerang ke depan, tidak menunjukkan niat untuk memperlambat. Sama seperti serangan kedua, Mingsa akan mendarat di tubuh si Feng. Bagaimanapun, seluruh orang si Feng menghilang. Selanjutnya, Bone Shatterer Mingsa hanya menyerang udara, menghasilkan hembusan angin yang kuat. Elementalis, Cursemancer, Summoner, dan semua kelas jarak jauh lainnya yang akan meluncurkan serangan mereka juga menginterupsi nyanyian mereka setelah mereka kehilangan pandangan dari target mereka. Di mana dia? Ketika Mingsa gagal menemukan si Feng di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa sekelilingnya. Tiba-tiba, Mingsa merasakan niat mengerikan datang dari belakangnya. Berputar, dia menemukan bahwa, seperti hantu, si Feng tanpa suara muncul di belakang Lone Tyrant. Jika bukan karena inderanya yang akut, dia tidak akan mendeteksi keberadaan si Feng sama sekali. Setelah si Feng menggunakan langkah diam untuk muncul di belakang Lone Tyrant, ia segera mengaktifkan waktu absolut. Dengan dirinya sebagai titik pusat, semua musuh dalam radius 50 yard sekarang tidak dapat menggunakan keterampilan atau alat apapun. Si Feng kemudian mengacungkan Abyssal Blade, memberikan Abyssal Beam pada Lone Tyrant. Sementara itu, Lone Tyrant hanya merasakan angin dingin bertiup di punggungnya. Hanya setelah si Feng mulai mengacungkan Abyssal Blade barulah Lone Tyrant memperhatikan bahwa seseorang berdiri di belakangnya. Ngeri, Lone Tyrant buru-buru melompat ke depan, berharap untuk menghindari serangan yang ditujukan ke punggungnya. Sebagai asuransi, Lone Tyrant bahkan bermaksud untuk memberikan perlindungan berkah pada dirinya sendiri. Namun, si Feng terlalu cepat. Dia telah mengaktifkan Absolute Time dan Abyssal Beam hampir bersamaan. Menemukan bahwa ia tidak dapat mengaktifkan perlindungan berkat, hati Lone Tyrant menjadi sangat cemas. Detik berikutnya, 9 rantai hitam pekat mengikat tubuhnya, mencegahnya bergerak bahkan 1 inci. Sementara itu, tabib yang berdiri di kejauhan hanya bisa menyaksikan adegan ini dimainkan. Dengan keterampilan mereka terkunci, yang paling bisa mereka lakukan adalah memberikan dukungan moral. Mengutuk. Melihat bahwa si Feng adalah satu-satunya orang yang berdiri dekat dengan Lone Tyrant, Mingsa menyadari bahwa dia telah ditipu. Si Feng telah menipu dia untuk meninggalkan sisi Lone Tyrant. Tiba-tiba, perasaan bahwa dia baru saja dipermainkan untuk orang bodoh tumbuh di benak Mingsa. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Lone Tyrant diikat dan benar-benar tidak dijaga sekarang. Dia tidak bisa menahan sedikit pun, jika dia, Mingsa, tetap tinggal di sisi Lone Tyrant. Bahkan jika Lone Tyrant terikat, dia masih bisa membantu bertahan melawan serangan. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir 10 meter jauhnya dari Lone Tyrant.
Jika ini adalah hari lain, dia bisa saja menutup jarak di antara mereka dengan menggunakan cas yang dia khususkan. Namun, sekarang, tidak satu pun keterampilannya yang akan berhasil. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan Lone Tyrant, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Namun, ia hanya membutuhkan sekitar 2 detik untuk menutup jarak 10 yard. Selama Lone Tyrant bisa bertahan selama itu, Mingsa percaya diri dalam menghentikan Si Feng, mencegah Si Feng dari memberikan kerusakan lagi kepada Lone Tyrant. Tentu saja, Lone Tyrant telah mempertimbangkan ini juga. Oleh karena itu, bahkan ketika dihadapkan dengan Abyssal Blade dan bayangan purgatori Si Feng, dia masih mengungkapkan kepercayaannya seolah-olah berkata, "Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Dia adalah Guardian Knight yang memiliki 3700 HP. Sangat tidak mungkin bagi Si Feng untuk membunuhnya dalam 2 detik singkat. Sayangnya, kenyataan telah menamparkan wajah Lone Tyrant dengan kejam. Ketika Si Feng Chop mendarat di Lone Tyrant, yang sekarang memiliki pertahanannya berkurang 100% karena efek dari Abyssal Beam. Kerusakan mengerikan sebesar -1500 muncul di atas kepala Lone Tyrant. Tebasan tunggal ini telah menghapus kepercayaan diri Lone Tyrant. Sekarang, ekspresi ketakutan menghiasi wajah Lone Tyrant. Segera, Lone Tyrant berjuang untuk melarikan diri dari Abyssal Beam. Namun, tidak peduli berapa banyak energi yang dihabiskannya, rantai tulang yang dingin tetap tidak terganggu. Ini adalah pertama kalinya Lone Tyrant merasa sangat tak berdaya. Dia memiliki lebih dari 1000 bawahan dan tim ahli yang melindunginya. Namun, Si Feng menganggap mereka semua bukan apa-apa. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melawan sementara Si Feng sewenang-wenang membunuhnya. Si Feng mengangkat pisau abisal tinggi. Pada saat berikutnya, Abyssal Blade yang ditutupi oleh busur hijau petir turun, dan 3 busur petir menembus tubuh Lone Tyrant. -984, -1370, -1892. Setelah Thundering Flash berakhir, tubuh Lone Tyrant jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, Si Feng hanya menggunakan 2 gerakan untuk menghabisi Lone Tyrant, dan waktu yang dihabiskannya untuk melakukannya tidak melebihi 1 detik. Kekuatan serangan Si Feng benar-benar mengejutkan semua orang dari Dark Star. Performa Si Feng sangat menakjubkan. Bahkan ketika dihadapkan dengan lebih dari 1000 elit dari Dark Star, ia berhasil membunuh Guild Leader Dark Star, Lone Tyrant. Mingsa juga terpana dengan adegan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lone Tyrant akan mati begitu cepat di bawah serangan Si Feng. Semuanya, tangkap dia, tidak peduli apa, jangan biarkan dia melarikan diri. Mingsa berteriak ketika dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menghabiskan Lone Tyrant, Si Feng mengirim tatapan dingin ke sekelilingnya. Mereka yang menerima tatapannya secara tidak sengaja menghentikan langkah mereka, dan tidak ada yang berani menatap mata Si Feng. Si Feng seperti raja yang telah turun dari surga, tidak ada yang berani bersaing dengannya atas dominasi. Menghadapi tatapan Mingsa, Si Feng hanya mengangkat jari telunjuknya ke Mingsa. Dia kemudian membuat gerakan mengaitkan dengan jarinya dan tertawa kecil. Kemarahan Mingsa membakar lebih terang setelah menerima provokasi terang-terangan seperti itu. Segera, dia mengangkat pedang besarnya dan menyerang lawannya. Sebagai balasan atas tindakan Mingsa, Si Feng dengan lembut melambaikan Abyssal Blade saat dia berjalan maju. Si Feng memiliki kehadiran seorang raja yang menghadapi tantangan semut, pikirannya muncul sepenuhnya dengan nyaman.
Ketika kedua pedang itu bertabrakan, percikan api terbang. Dampak dari serangan itu memaksa Mingsa mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Si Feng, bagaimanapun, belum bergerak 1 inci pun. Kesenjangan kekuatan antara keduanya jelas dalam sekejap. Memberi Mingsa waktu singkat, Si Feng langsung menyerbu ke depan dan mengayunkan pedangnya. 1 tebasan, 2 tebasan, 3 tebasan. Serangan Si Feng seperti angin kencang. Mingsa dengan putus asa menghindari dan memblokir serangan. Namun, setiap kali Mingsa terlempar ke belakang, sangat sulit baginya untuk menstabilkan bentuk tubuhnya. Setelah menerima lebih dari selusin serangan, Mingsa akhirnya gagal memblokir serangan. Dia menerima pukulan ke perutnya, dan pukulan itu membuatnya terbang. Namun, Si Feng tidak dilakukan. Kaki Si Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan ledakan, menciptakan lubang yang dalam di tanah saat tubuhnya melesat ke arah Mingsa seperti peluru artileri. Sementara tubuhnya tetap di udara, Mingsa tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun untuk membalas atau menghindar. Saat Si Feng menembak melewati Mingsa, dia mengayunkan pedangnya beberapa kali. Setiap serangan menyerang titik vital Mingsa, semuanya menyebabkan lebih dari -600 kerusakan. Dalam sekejap mata, kehidupan Mingsa tidak ada lagi. Adegan tercengang penonton dari Dark Star. Apa yang mereka saksikan hanyalah Si Feng yang terbang melewati Mingsa, diikuti oleh garis-garis pedang perak membungkus tubuh Mingsa. Pada saat Si Feng melewati tubuh Mingsa, Mingsa sudah mati. Sementara itu, setelah Si Feng terjun ke hutan lebat, dengan beberapa lompatan, sosoknya benar-benar menghilang. Pada saat ini, beberapa anggota Dark Star akhirnya merespons dan bergegas ke arah Si Feng menghilang. "Youlan, apakah kita mengejarnya?" South Wolf dengan cemas bertanya ketika dia melihat ke arah Youlan. South Wolf sangat jelas tentang betapa kuatnya Mingsa. Namun, ahli yang begitu kuat masih mati di tangan Si Feng. Selain itu, dari awal hingga akhir, Si Feng tidak menggunakan keterampilan dalam pertukaran dengan Mingsa. Dia hanya mengandalkan teknik untuk membunuh lawannya. Ini adalah sesuatu yang Wolf Selatan tidak pernah berani bayangkan mungkin di masa lalu. Namun, sekarang, South Wolf akhirnya menyadari apa itu pakar sejati. Youlan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan desahan lembut, berkata, "Tidak. Jika Black Flame memiliki kekuatan seperti itu, bahkan jika kita mengejarnya, apa yang bisa kita lakukan padanya? Belum lagi, kecepatan kami tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya sama sekali. Kita harus menghemat energi dan menyerah." Petik 2. Pertama, dia telah membunuh Lone Tyrant, pemimpin kelompok Dark Star, di tengah-tengah ribuan tentara. Selanjutnya, ketika dia melarikan diri, dia berhasil membunuh seorang ahli seperti Mingsa. Kali ini, Dark Star benar-benar kehilangan martabatnya. Bahkan jika Dark Star berhasil memusnahkan tim inti Zero Wing di kemudian hari, itu hanya akan menambah gosip tentang Dark Star. Kali ini, Dark Star benar-benar menderita kekalahan.